Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alvin Hadi Afrizal dari jurusan Teknik itu Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini kita akan membahas tentang sesuatu yang penting, yaitu berkaitan dengan nyawa seseorang. Apa itu? Kita akan membahas tentang CPR atau RJP, Cardiopulmonary Resuscitation atau resusitasi jantung paru. Berikut penjelasannya. Apa itu CPR atau RJP? CPR dalam bahasa Indonesia disebut RJP, resusitasi jantung paru, merupakan tindakan darurat yang dilakukan seseorang untuk membantu orang yang mengalami henti jantung atau berhenti bernafas. Misalnya ketika orang tersebut mengalami serangan jantung, tenggelam ataupun tersengat listrik. Caranya adalah dengan memberikan tekanan ritmis di arah dada dan serta memberikan napas buatan agar oksigen mengalir ke arah otak dan organ penting lainnya bisa terselamatkan. Selanjutnya adalah kondisi-kondisi yang memerlukan CPR. Yang pertama, ketika seseorang mengalami serangan atau henti jantung. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena ketika seseorang mengalami henti jantung, maka organ-organ lainnya tidak mengalami suplai atau fungsi darah. Yang kedua adalah ketika tersedak hingga jalur pernapasan tidak lancar. Yang ketiga, ketika seorang mengalami keracunan narkotika ataupun zat-zat kimia lainnya. Yang keempat, ketika seseorang terlalu banyak menghirup asap hingga mengalami sesak napas. Yang kelima adalah ketika seorang hampir atau telah tenggelam. Hal tersebut sangat penting. Ketika seseorang mengalami tenggelam, maka jalur pernapasan akan tersumbat oleh air. Selanjutnya adalah ketika seseorang mengalami kecelakaan, dan yang terakhir ketika seseorang mengalami tercekik. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan CPR. Yang pertama adalah danger. Perhatikan keamanan untuk sebagai penolong, keamanan pasien yang akan dilakukan CPR, dan keamanan daerah sekitar, apakah daerah tersebut berbahaya ataupun tidak. Selanjutnya adalah respon. Coba respon atau memanggil korban, apakah korban tersebut masih sadar ataupun tidak. Tepuk bahu dan stimulus nyeri, seperti di daerah pelipis dan sekitarnya. Dan ketiga adalah support help atau minta bantuan kepada orang lain. Tetap bersama korban dan berteriaklah meminta tolong kepada orang lain, agar orang lain bisa membantu, seperti merekam video ataupun menelpon layanan darurat. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dasar dari CPR. Yang pertama adalah D artinya danger atau mengenali bahaya. Yang kedua adalah R atau respons, S atau support help atau berteriak minta bantuan. Airway, memeriksa jalannya nafas. B sebagai breathing, artinya periksa pernapasan. Dan C circulation atau aliran darah. Berikut adalah penjelasan dari prinsip-prinsip dasar tersebut. Danger, pastikan situasi aman bagi penolong dan korban dari orang sekitar agar jangan mendekat. Jangan mengambil risiko apabila daerah tersebut berbahaya yang tidak terkenali seperti ada api, jaringan dalam kabel listrik, ataupun daerah-daerah yang sekiranya tidak memungkinkan. Selanjutnya adalah respon. Periksa respon korban dengan cara menepuk bahu, ajak bicara seperti apakah Anda baik-baik saja atau tidak. Selanjutnya adalah send for help atau minta bantuan. Hubungi layanan darurat seperti 118 atau 112 atau meminta bantuan kepada orang lain untuk melakukannya. Sebutkan di mana lokasi kejadian kita berada atau korban dan kondisi korban saat kita melapor. Selanjutnya adalah airway. Pastikan jalannya napas terbuka, miringkan kepala dan angkat dagu korban. Apakah ada benda asing di dalam mulut korban dan periksa apa yang terlihat. Selanjutnya dan terakhir adalah CPR. CPR jika tidak bernapas, lakukan CPR sebanyak 30 kali kompresi di arah dada dan berikan 2 kali napas buatan. Jika bisa ulangi terus hingga korban tersebut mengalami kesadaran atau adanya perubahan. Lakukan kompresi dengan cepat sebanyak 100 sampai 120 kali per menit dalam kedalaman sekitar 5 sampai 6 cm. Berikut adalah proses-proses dari CPR. Yang pertama adalah minta bantuan orang lain. Ketika kita melihat korban mengalami henti jantung atau henti nafas, mintalah bantuan orang lain untuk menelpon 112 ataupun layanan darurat lainnya. Selanjutnya adalah periksa kesadaran korban, seperti memeriksa denyut nadi, pelipis, dan coba membangunkan kesadaran korban. Selanjutnya adalah melakukan teknik RJP atau penekanan dada sebanyak 30 kali dengan cara tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Lakukan teknik RJP tersebut di daerah atas ulu hati ataupun tepat di daerah jantung. Lakukan secara perlahan dan gerakan seperti naik turunkan badan seperti ini.
Jangan berikan tekanan yang sangat besar kepada jantung. Itu bisa menyebabkan cedera ataupun kerusakan pada tulang rusuk. Apabila hal tersebut tidak berhasil membangunkan korban, coba berikan napas buatan sebanyak 2 kali. Seperti ini. Jika hal tersebut masih belum bisa berhasil, lakukan RJP dan lakukan hal tersebut berulang-ulang. Dan terakhir, apabila medis sudah sampai, lepaskan bantuan ataupun hentikan teknik RJP. Kompresi jantung pada dewasa dan anak-anak berbeda. Apabila pada dewasa, lakukan dengan kedua tangan, tangan kiri di depan dan tangan kanan di belakang. Lakukan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Apabila pada anak-anak di rentang 1 sampai 8 tahun, lakukan dengan tangan kiri dan lakukan dengan 1 tangan. Jangan melakukan dengan 2 tangan, karena hal tersebut sangat berisiko mencederai tulang rusuk korban ataupun anak tersebut. Dan yang terakhir, pada bayi yang di bawah 1 tahun, lakukan dengan cara 2 jari atau 1 jari menggunakan tangan kiri. Lakukan seperti hal sebelumnya. Perbedaannya adalah hanya dengan jari yang digunakan. Selanjutnya adalah penghentian CPR. Kondisi-kondisi ketika kita harus berhenti melakukan CPR adalah ketika RJP berhasil, korban menjadi sadar. Yang kedua, ketika kita sendiri atau kita sebagai penolong mengalami kelelahan. Yang ketiga adalah ketika ada petugas medis telah sampai atau telah tiba. Dan yang keempat, adanya tanda-tanda kematian yang pasti, seperti orang tersebut tidak ada perubahan setelah kita melakukan RJP atau CPR secara berulang-ulang. Berikut adalah posisi untuk melakukan recovery atau posisi pemulihan. Apabila orang tersebut sudah sadar, maka lakukan posisi ini dengan cara berbalik terentang menghadap ke kanan. Jangan terentang menghadap kiri, karena ketika kita terentang menghadap kiri, maka kondisi jantung akan tertimpa oleh organ-organ atau tubuh lainnya, hingga itu bisa menghambat aliran darah yang akan terjadi. Mungkin segitu saja tentang pembahasan kita mengenai RJP atau CPR. Bagi kalian yang penasaran terkait tentang video ketiga ataupun tentang investasi, jangan lupa subscribe channel saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.